Beyond Time, bab 767-768. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di Istana Penguasa Kuno Alam Bawah Mistik, tempat ini juga merupakan situs pemujaan leluhur umat manusia saat ini. Aku merasakan bahwa lentera itu ada di sana, di kedalaman planet penguasa kuno. Di kediaman Ningyan, di luar ruang alkimia, Zixuan berdiri di dekat pagar dan memandang ke arah planet penguasa kuno di langit yang jauh. Pada saat itu, ketika matahari terbenam, memancarkan rona kekuningan di atas daratan, kabut di sekitar bintang kekaisaran kuno bergerak, mewarnai senja dengan warnanya, membentuk aurora. Banyak naga emas terlihat bergerak di dalamnya, menelan dan menghembuskan keberuntungan, memancarkan rasa kesucian yang diselimuti misteri. Aku mencoba memanggilnya tetapi gagal. Ada batasan yang tak tergoyahkan di lokasi lentera itu, yang menyegelnya dengan kuat. Jika aku ingin mendapatkannya, aku harus memasuki planet penguasa kuno. Namun, aku merasakan bahwa beberapa segel di planet penguasa kuno telah ditingkatkan oleh generasi selanjutnya. Jika aku masuk secara paksa, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Oleh karena itu, jika saya ingin mengambil lentera itu tanpa menarik perhatian, saya membutuhkan cara yang tepat untuk memasuki planet kuno itu. Zixuan mengerutkan kening. Kesempatan seperti ini sangat sulit didapatkan. Yang terpenting, mengapa lentera itu muncul di planet penguasa kuno. Namun, Zixuan tidak mengatakan hal ini kepada Su Qing karena dia tidak ingin Su Qing terganggu. Su Qing terdiam. Tatapannya mengikuti Zixuan saat ia memandang planet penguasa kuno dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Lokasi yang dirasakan Zixuan dijaga ketat. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Tempat itu terlalu sensitif dan ditutupi oleh lapisan-lapisan anjing laut. Dia tidak bisa pergi. Tepatnya, di seluruh umat manusia, hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di bagian dalam planet penguasa kuno. Itulah Kaisar Manusia. Hanya dia yang bisa membuka segel-segel itu. Ekspresi merenung muncul di mata Su Qing. Dia juga memikirkan apa yang tidak dikatakan Zixuan. Saat itu, lentera itu telah diambil dan ditempatkan di planet penguasa kuno. Masalah ini sendiri aneh. Jika dilihat dari sudut pandang lain, mungkin ada banyak pilihan bagi mereka yang bisa mengambil lentera itu. Namun, setelah mendapatkan lentera tersebut, satu-satunya orang yang dapat menempatkannya di planet penguasa kuno adalah Kaisar Manusia. Kaisar Manusia mungkin telah mengambil lentera itu atau tidak. Namun, dia pasti telah meletakkannya di planet penguasa kuno. Oleh karena itu, jelas tidak realistis bagi Kaisar Manusia untuk memberinya kesempatan mengambil kembali lentera tersebut. Beberapa saat kemudian, Su Qing tiba-tiba berbicara. Masih ada satu orang lagi yang bisa menginjakkan kaki di planet berdaulat kuno. Zixuan mengalihkan pandangannya dan menatap Su Qing. Putri ketiga berkata dalam perjalanan bahwa selain Kaisar Manusia, ada juga putra mahkota yang dapat berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Namun, umat manusia belum menunjuk seorang putra mahkota. Jika kita memiliki putra mahkota dan putra mahkota bersedia membantu, kita akan memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di daratan planet berdaulat kuno. Su Qing berbicara dengan tenang dan mengalihkan pandangannya dari planet kuno itu. Zixuan tersenyum. Dia menoleh ke arah aula leluhur tempat Ningyan berada dan berbicara pelan. Aku juga punya ide. Aku butuh beberapa persiapan. Mungkin kita bisa melangkah ke planet penguasa kuno tanpa menyebabkan fluktuasi apapun. Sedangkan untuk caramu, kurasa akan sedikit sulit jika itu Ningyan. Namun, kualitas anak ini tidak buruk. Pada saat itu, setelah Ningyan menyelesaikan latihannya seharian, ia kembali duduk bersila di aula leluhur. Setelah beristirahat sejenak, tekad terpancar di matanya saat ia melanjutkan latihannya di depan potret ibunya. Baginya, pemahaman tentang planet penguasa kuno adalah pengalaman yang mengerikan. Hal ini karena saudara-saudaranya pada dasarnya telah memperoleh sesuatu. Meskipun tidak semua orang mampu mendapatkan warisan markis surgawi, mereka telah memperoleh beberapa wawasan. Hanya dia yang tidak memperoleh apapun. Secara lahiriah, dia tidak peduli dengan masalah ini, tetapi di dalam hatinya, dia sedikit enggan.
Begitu saja, 7 hari telah berlalu. Masalah pengambilan lentera ungu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Su Qing telah memberitahu kapten tentang hal ini. Lagi pula, menurut pemahamannya tentang kapten, kapten sudah lama memiliki rencana untuk menguasai planet penguasa kuno. Kenyataannya memang demikian. Sang kapten menunjukkan antusiasme yang besar terhadap hal ini. Ia menepuk dadanya dan mengatakan kepada Su Qing bahwa ia pasti akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah besar ini. Adapun Zixuan, dia mempersiapkan diri sesuai dengan idenya. Sedangkan Ningyan, keseriusan kultivasinya melebihi masa lalu. Dia bermeditasi di aula leluhur hampir setiap hari. Adapun seluruh kota kekaisaran, setelah pemahaman di planet penguasa kuno berakhir, perlahan-lahan kembali tenang. Di permukaan, semuanya surut seperti gelombang pasang dan kedamaian dipulihkan. Perang dengan ras langit hitam juga berjalan lancar. Partisipasi ras langit mistik bulan api tidak menimbulkan hambatan sebesar yang mereka bayangkan bagi umat manusia. Mereka tampaknya hanya mengekspresikan sikap, ingin mengamati bagaimana umat manusia akan bereaksi. Adapun detail spesifik dan bagaimana kaisar manusia akan menanganinya, Su Qing tidak tahu. Pada saat itu, setelah menyelesaikan semua yang sedang dikerjakannya dan menstabilkan tempat penyimpanan rahasia pedang kaisar, dia memilih untuk menuju ke Akademi Kekaisaran. Karena ia telah tiba di ibu kota manusia dan memiliki kualifikasi untuk masuk ke Akademi Kekaisaran, Su Qing ingin melihat seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki umat manusia, yang didirikan oleh kaisar manusia perang mistik. Su Qing selalu menghormati pengetahuan. Ia tahu bahwa dibandingkan dengan seluruh umat manusia, pengetahuan yang dimilikinya hanyalah setetes air di lautan. Ia mendambakan pemahaman yang lebih luas dan ingin melihat berbagai aliran pemikiran tempat berbagai pemikiran umat manusia bertabrakan. Oleh karena itu, pagi ini, Su Qing tiba di Akademi Kekaisaran, yang terletak di bagian utara kota Kekaisaran. Area Akademi Kekaisaran sangat luas, menyerupai sebuah kota kecil. Bangunannya terdiri dari menara-menara putih, memberikan kesan rapi dan teratur, dengan hanya sedikit orang yang terlihat bergerak di sekitarnya. Di depannya, berdiri 2 patung, satu tua dan satu muda, satu tinggi dan satu pendek. Pria tua itu mengenakan jubah cendekiawan sementara pemuda itu berpakaian linen kasar. Pria tua itu, yang tampak bijaksana dan penuh pengalaman, menangkupkan kedua tangannya. Para pemuda itu, dengan penuh semangat dan hormat, membungkuk dalam-dalam. Mereka saling membungkuk sebagai tanda saling menghormati. Hal itu melambangkan keteraturan dalam menghormati senioritas dan mewariskan pengetahuan, oleh karena itu pemuda itu membungkuk sementara yang lebih tua menangkupkan tangannya. Gerakan ini menandakan rasa saling menghormati dan kesetaraan, melampaui perbedaan status atau garis keturunan, serta mendorong lingkungan yang bebas dari prasangka dan hierarki. Hal ini juga mengandung lapisan keberkahan. Kedua patung ini secara pribadi didirikan oleh Kaisar Manusia sebagai gerbang menuju Akademi Kekaisaran. Gelombang cahaya berkelebat di antara mereka, membentuk sebuah gerbang. Berbeda dengan menara-menara putih yang tenang di belakang, selalu ada orang yang keluar masuk gerbang. Suasananya sangat ramai. Ada bangsawan yang datang dan pergi, dan ada juga orang-orang dengan status biasa. Namun, begitu mereka melangkah melewati gerbang, status mereka akan setara. Mereka semua adalah mahasiswa. Namun, aturan hanyalah aturan. Tentu saja ada orang-orang yang sengaja mengungkapkan identitas mereka. Tetapi secara keseluruhan, lingkungan Akademi Kekaisaran kurang lebih mempertahankan tujuan awalnya karena adanya perang mistik Kaisar Manusia. Su Qing merasakan perubahan ini begitu dia melangkah melewati gerbang. Di dalam gerbang Akademi Kekaisaran, pemandangannya tidak seperti hamparan menara putih yang luas seperti yang terlihat dari luar, melainkan sebuah ruang terpisah, jauh lebih besar cakupannya daripada di luar, menyerupai sebuah kota. Gaya bangunan-bangunan itu sama seperti yang terlihat dari luar. Ada menara-menara putih dengan ketinggian yang bervariasi di mana-mana. Seolah-olah Akademi Kekaisaran di luar sana adalah mikrokosmos dari Akademi Kekaisaran yang sebenarnya. Di sini, terdapat banyak siswa, semuanya berpakaian seragam dengan jubah linen kasar yang mirip dengan sosok muda yang digambarkan dalam patung-patung itu, berjalan di antara menara-menara putih. Mereka juga mengenakan topeng di wajah mereka dan bahkan suara mereka pun berubah. Sulit untuk membedakan apakah mereka laki-laki atau perempuan.
Semua ini terjadi begitu seseorang memasuki Akademi Kekaisaran, dipengaruhi oleh peraturan tempat ini. Suasana pun ikut terpengaruh, dan lokasi kedatangan seseorang tampak bergeser seolah-olah melalui teleportasi, tidak pernah tetap di satu tempat. Oleh karena itu, secara teori, identitas asli mereka tidak dapat terungkap. Tempat Suking muncul adalah sisi barat daya Akademi Kekaisaran. Saat berjalan di dalam Akademi Kekaisaran, dia memperhatikan arus orang yang tak berujung di sekitarnya. Beberapa dari orang-orang ini berkelompok 3 hingga 5 orang dan berdiskusi dengan penuh semangat sambil berjalan. Beberapa di antaranya sendirian dan langkah kaki mereka terburu-buru. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di tanah kosong, seolah-olah sedang berpikir keras. Ada berbagai macam jenisnya. Menara-menara putih yang didirikan di Akademi Kekaisaran adalah bangunan-bangunan dari berbagai aliran pemikiran di Akademi Kekaisaran. Semakin tinggi menaranya, semakin banyak pengakuan dan anggota yang diperoleh oleh aliran pemikiran tersebut. Beberapa menara dipenuhi banyak siswa yang keluar masuk dan sangat ramai. Ada juga menara-menara yang diabaikan begitu saja oleh orang-orang yang lewat. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang antusias bergerak ke sana kemari dan memperkenalkan aliran pemikiran mereka. Muridku, mari lihat sekolah penempaan jiwa kami. Seni penempaan jiwa menekankan pembebasan jiwa. Tubuh fisik kita hanyalah wadah, tetapi dengan mengembangkan jiwa hingga tingkat tertinggi, kita benar-benar dapat melampaui dan mencapai harmoni dengan Dao Surgawi. Di antara banyak aliran pemikiran di seluruh Akademi Kekaisaran, aliran kemanusiaan surgawi adalah salah satu yang paling mendalam. Ada 3 tingkatan, fana, bumi, dan surga. Di aliran kemanusiaan surgawi kami, seseorang dapat naik dari fana ke bumi, dan naik ke surga dari bumi, melampaui semua hal di alam, dan mencapai pencerahan. Seperti kata pepatah kuno, ada 3000 jalan menuju Dao, tanpa membedakan kekuatan atau kelemahan. Meskipun tumbuhan dan vegetasi tidak lazim, mereka tetap dapat memetik bintang. Selamat datang di sekolah jalan hijau kami. Saat Suking melangkah maju, suara-suara serupa yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya. Beberapa bahkan menghentikannya dan dengan antusias memperkenalkan aliran pemikiran mereka. Bahkan ada beberapa sekolah yang memiliki perbedaan ideal dan berdebat di antara mereka sendiri. Suking awalnya tidak terbiasa karena dia belum pernah melihat hal seperti itu. Dia juga mencoba memasuki beberapa menara putih. Meskipun dia tidak memilih untuk bergabung, semua pengetahuan di dalam menara putih itu dapat diakses secara bebas. Tempat itu seperti perpustakaan, memungkinkan Suking untuk memeriksanya dan mendiskusikannya dengan orang lain. Suking terharu menyaksikan hal ini. Di sekolah Verdanpat, dia tidak hanya mengamati pengetahuan yang telah dipelajarinya di masa lalu, tetapi juga memperoleh beberapa wawasan unik. Selain itu, gagasan kultivasi yang diberikan oleh sekolah penempaan jiwa membuat Suking berpikir keras. Terdapat pula aliran pemikiran unik yang disebut aliran penjinakan. Aliran ini bukan tentang menjinakkan binatang buas, melainkan tentang keberuntungan ras non-manusia. Semua ini menyebabkan Suking merasakan ketertarikan dan rasa hormat yang mendalam terhadap Akademi Kekaisaran ini. Terlepas dari apakah pengetahuan ini dapat bertahan uji waktu, dalam lingkungan ini, pemikiran dan inspirasi yang ditemui umat manusia dapat dikatakan sebagai sebuah kebangkitan kembali. Saat ia melangkah maju dan memahami, Suking juga melihat aliran pemikiran terbesar di Akademi Kekaisaran. Sekolah Divine Fusion. Hampir 30% siswa bergabung dengan sekolah ini. Yang ditekankan oleh aliran ini adalah memodifikasi tubuh seseorang dan mencangkokkan daging dan darah makhluk ilahi ke dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk perlahan beradaptasi hingga mereka dapat mengendalikan makhluk-makhluk tersebut. Pada akhirnya, ketika seluruh tubuh telah digantikan dengan daging dan darah ilahi, ia akan benar-benar memiliki kemampuan makhluk ilahi. Zat-zat anomali tidak lagi berbahaya tetapi akan berubah menjadi energi yang bermanfaat seperti ki spiritual. Tujuan utama sekolah ini adalah untuk menyatu dengan para dewa. Gabungkan daging dan darah seorang dewa dan akhirnya jadilah dewa. Kepala sekolah ini adalah seorang pria parubaya dengan pembawaan yang luar biasa, berpakaian berbeda dari para siswa dengan jubah cendekiawan. Meskipun dia mengenakan topeng dan penampilannya tidak terlihat, aura keilmuannya sangat jelas terlihat. Saat Suking sedang memperhatikan di depan menara putih sekolah ini, kepala sekolah itu kebetulan keluar.
Tatapan tenangnya menyapu kerumunan orang. Su Qing berhenti di tempatnya. Temperamen pihak lain mengingatkannya pada seseorang. Bai Xiaozuo, gubernur Kabupaten Fenghai asli dari Kerajaan Ungu Hijau. Saat Kerajaan Ungu Hijau hancur, dia mengorbankan nyawa seluruh wilayah untuk membuat wajah yang terfragmentasi itu membuka matanya. Tindakan ini memungkinkannya untuk bangkit kembali tepat sebelum reinkarnasi putra mahkota Ungu Hijau, sehingga dia dapat melanjutkan kesetiaannya. Kemudian, di hadapan Kaisar Roh Kuno, dia hampir dimangsa. Namun, putra mahkota Ungu Hijau tiba dan mengambil waktu Bai Xiaozuo dari Kaisar Roh Kuno. Tatapan Su Qing sedikit menunduk. Karena masalah putra mahkota Ungu Hijau menjadi guru negara sudah muncul, tampaknya tidak mustahil bagi Bai Xiaozuo untuk bangkit kembali dan menjadi kepala sekolah dari Sekolah Penggabungan Ilahi Akademi Kekaisaran. Meskipun hubungan ini agak mengada-ada dan Su Qing tidak yakin apakah dugaannya benar. Teknik fusi ilahi mengingatkan Su Qing pada ayah dan anak Seng Yun. Adapun kebenaran yang spesifik, Su Qing hanyalah seorang pendatang baru dan tidak memiliki informasi lain untuk membuat penilaian yang lebih mendalam. Karena itu, Su Qing dengan tenang berbalik dan pergi, berjalan ke tengah kerumunan siswa. Seragam yang sama, topeng yang sama, dan perubahan auranya menyebabkan dia dengan cepat menghilang di tengah kerumunan orang. Kepala sekolah Divine Fusion berhenti di tempatnya dan sedikit menoleh untuk melihat kerumunan di luar. Secercah perenungan tampak di kedalaman matanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia merasakan tatapan yang berbeda dari yang lain barusan. Namun, struktur khusus Akademi Kekaisaran mengisolasi semuanya dan dia tidak bisa merasakan orang spesifik tersebut. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, ia menyimpan hal ini dalam hatinya dan berjalan ke puncak Menara Putih. Adapun Su Qing, setelah meninggalkan Menara Putih Sekolah Penggabungan Ilahi, ia terus melakukan pengamatan di Akademi Kekaisaran. Ini adalah kebiasaannya. Sembari melakukan pengamatan, ia juga beberapa kali memasuki menara-menara putih yang berbeda untuk menelusuri informasi di dalamnya. Semakin dia mengamati sistem di sini, semakin Su Qing menghormati Akademi Kekaisaran ini. Ada terlalu banyak pengetahuan di sini yang akan sangat sulit diperoleh atau dicuri di dunia luar. Namun di sini, tidak ada sistem sekte. Pengetahuan apapun dapat diperoleh dengan mudah. Bahkan, Su Qing pernah melihat beberapa teknik rahasia dari beberapa sekte di Kabupaten Fenghai di sebuah menara putih yang disebut Sekolah Seni Beraneka Ragam. Ada juga aliran pemikiran yang mempelajari harta karun sihir tabu, yang berfokus pada metode pembuatan harta karun sihir secara massal melalui kekuatan para dewa. Terlepas dari kesulitan yang luar biasa dalam prosesnya, harus diakui bahwa ide-ide mereka cukup inovatif. Harta karun magis terbentuk dari perubahan aneh setelah diserang oleh zat-zat anomali. Kejadian ini langka, sehingga jumlahnya tidak banyak. Namun, melalui penelitian sekolah kami telah menemukan bahwa proses ini dapat diatur secara artifisial. Ketertarikan Su Qing terpicu. Dia melihat sekilas lalu termenung. Waktu berlalu perlahan saat Su Qing terus mempelajari berbagai informasi. Tak lama kemudian, hari sudah larut malam. Meskipun masih ada orang di Akademi Kekaisaran, jumlah mereka jelas jauh lebih sedikit daripada siang hari. Su Qing mengunjungi puluhan aliran pemikiran hari ini, dan merasa puas. Dia merasa telah memperoleh banyak hal hari ini dan pengetahuannya telah meningkat pesat. Ini tempat yang bagus. Sebelum pergi, Su Qing melirik menara-menara putih yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Kekaisaran dan tekad terpancar di matanya. Dia memutuskan akan mengunjungi semua menara putih itu dalam beberapa hari mendatang. Begitu saja, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah bulan ini, Su Qing benar-benar tenggelam dalam belajar. Setiap hari, selain pulang ke kediaman untuk berlatih di malam hari, ia menghabiskan seluruh waktu dan energinya di Akademi Kekaisaran. Di antara ribuan aliran pemikiran, dia sudah mengunjungi lebih dari 1000 di antaranya. Dia bagaikan spons yang dilemparkan ke laut, terus-menerus menyerap segala macam pengetahuan. Saat ia belajar, pola pikir dan perspektifnya tentang seni kultivasi mengalami perubahan mendasar. Dalam percikan yang dihasilkan dari benturan ideologi manusia, ia mulai mengembangkan gagasan baru tentang jalan kultivasinya. Ini adalah informasi yang mustahil diperoleh di Kabupaten Fenghai. Sekalipun seseorang memberitahunya, tanpa perenungan, eksplorasi,
dan benturan ide, tetap akan sulit baginya untuk mengintegrasikannya ke dalam pikiran dan jiwanya. Yang terpenting adalah dia perlu mengumpulkan cukup pengetahuan untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang semua seni kultivasi yang telah dikembangkan umat manusia setelah penguasa kuno alam mistik pergi. Hanya dengan begitu ia bisa dikatakan berdiri di atas pundak para raksasa, menatap jalan yang jauh, dan melompat dalam pikiran. Tampaknya sebagian besar aliran pemikiran sedang mengejar jalur terobosan. Pada saat itu, Su King berada di Menara Putih Sekolah Seni Seribu. Dia memegang gulungan giok yang memperkenalkan seni kultivasi kuno dan menunjukkan ekspresi merenung. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Suan Lazy, kita bertemu lagi." Su King menoleh dan melihat seorang siswa yang berjalan mendekat dari belakang. Meskipun tempat ini menyembunyikan aura, seringnya pertemuan antar orang di dalam akademi memungkinkan para kultivator untuk mengingat jejak, sehingga mengembangkan kemampuan mengenali identitas baru. Hal ini terjadi pada orang yang berjalan mendekat. "Kakak senior Chen Yun," sapa Su King dengan sopan. Orang yang datang itu adalah teman pertama yang dikenalnya di sekolah seni rupa. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah datang ke sini berkali-kali, dan mereka berdua secara bertahap mulai berbicara, dari sekadar mengangguk di awal hingga percakapan yang sebenarnya sekarang. Dapat dikatakan bahwa teman ini adalah orang yang paling sering diajak bicara oleh Su King di akademi. Mereka berdua telah bertukar nama. Namun, mereka tahu bahwa itu hanyalah nama kode di Akademi Kekaisaran. "Apakah kau sedang melihat seni kuno?" Chen Yun berjalan mendekat ke Su King dan melirik gulungan giok di tangan Su King sebelum tersenyum. Su King mengangguk. "Saya sudah berpikir, sepertinya banyak sekolah sedang mempertimbangkan terobosan dan perubahan. Kata-katamu tepat sasaran. Bahkan, justru itulah alasan mengapa Akademi Kekaisaran didirikan oleh Kaisar meskipun menghadapi berbagai rintangan." Chen Yun sudah lama menyadari bahwa pemuda di hadapannya, Suan Lazy, adalah pendatang baru di akademi tersebut. Meskipun orang-orang seperti itu tidak muncul setiap hari, ada puluhan dari mereka setiap bulan. Adapun identitas mereka, tidak perlu diselidiki. Jalur kultivasi umat manusia sebenarnya telah terputus. Bahkan dapat dikatakan bahwa jalur kultivasi semua ras telah terputus sejak saat wajah dewa yang terfragmentasi itu tiba. Suara Chen Yun mengandung sedikit emosi. Yang rusak adalah metode untuk mencapai alam penguasa. Karena dao surgawi terpengaruh, zat-zat anomali muncul di dunia. Bagi manusia biasa, itu seperti racun. Bagi kultivator tingkat rendah, itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bagi kultivator tingkat tinggi, bagi para kultivator tingkat tinggi, ini adalah jalan yang terputus. Kecuali jika Anda memiliki garis keturunan kuno, jika demikian, Anda dapat dengan paksa terus maju dan menembus alam akumulasi jiwa untuk mencapai alam penguasa. Namun, itu juga merupakan batasnya. Mustahil untuk menembus ke alam Kaisar Agung. Oleh karena itu, berbagai sekte mengumpulkan kearifan dari generasi ke generasi dan ingin menggabungkannya dengan keadaan saat ini untuk menciptakan jalan yang dapat mengarah ke alam penguasa. Mereka yang memiliki ambisi bahkan mencoba membuat jalan teoretis menuju alam Kaisar Agung. Sekolah Penggabungan Ilahi adalah perwakilan dari hal itu. Banyak orang telah melihat harapan dalam ajarannya. Inilah juga alasan mengapa, meskipun sekolah ini baru didirikan dalam waktu singkat, kini menjadi sekolah nomor 1 di Akademi Kekaisaran. Tapi saya tidak setuju dengan mereka. Chen Yun menggelengkan kepalanya. "Seperti apa jalan kuno di masa lalu?" tanya Su King. Dia belum pernah melihat buku serupa di Menara Segala Seni. "Abadi Musim Panas." Chen Yun melirik Su King. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. "Jalan kuno tidak dianjurkan di sekolah seni tak terhitung. Jadi jika Anda ingin memahaminya, Anda dapat melakukan perjalanan ke sekolah abadi varian. Sekolah itu adalah sekolah nomor 1 ketika Akademi Kekaisaran pertama kali didirikan. Namun, kemudian, karena cita-citanya tidak realistis, sekolah itu perlahan-lahan menjadi sepi." Su King mengangguk ketika mendengar itu. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, bersiap untuk mencari sekolah abadi varian. Setelah dia pergi, di Menara Putih Sekolah Seni Tak Berujung, seorang siswa yang mengenal Chen Yun melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Dia menatap punggung Su King yang menjauh dan berbicara dengan suara rendah. "Kakak Chen Yun, apa latar belakang Suan Lazy ini?"
Kurasa kau lebih sering berbicara dengannya dari biasanya. Tawa pelan terdengar dari balik topeng Chenyun saat dia menepuk bahu siswa di sebelahnya. Pasti ada tokoh penting di antara para mahasiswa yang datang pada periode waktu ini. Terlepas apakah itu dia atau bukan, selalu benar untuk berteman dengan orang lain. Siswa di samping Chenyun termenung dalam-dalam. Pada saat itu, ketika Suking mencari aliran abadi varian, dia juga merenungkan kata-kata Chenyun. Adapun mengapa pihak lain mengatakan begitu banyak hal kepadanya, pada kenyataannya, setelah Chenyun berinisiatif menyapanya untuk ketiga kalinya, dia telah membuat penilaian dalam hatinya. Lagi pula, semua orang di ibu kota kekaisaran tahu bahwa dia telah memenuhi syarat untuk masuk akademi kekaisaran. Siapapun yang berpikir jernih dapat menebak bahwa dia akan datang ke akademi kekaisaran selama periode waktu ini. Dia tampak seperti orang yang bijaksana dan berhati-hati, dan statusnya seharusnya cukup penting. Suking menoleh dan melirik bangunan putih sekolah seni 1000 sebelum berjalan ke tengah kerumunan. 2 jam kemudian, dia melihat sebuah menara putih di sebelah timur Akademi Kekaisaran. Dari luar, menara ini tidak berbeda dengan menara putih lainnya. Namun, kekosongan di sekitarnya tampak sangat suram dibandingkan dengan keramaian di tempat lain. Bahkan menara itu sendiri tampak bobrok. Tatapan Suking menyapu dengan terkejut. Ini bisa dianggap sebagai sekolah paling kumuh yang pernah dilihatnya dalam setengah bulan terakhir. Ketika dia memasuki menara putih itu, dia hanya melihat 3 siswa duduk di sana dengan malas. Mereka bahkan tidak meliriknya. Di menara putih sekolah abadi varian, meskipun terdapat banyak gulungan giok, gulungan-gulungan itu tersebar sangat berantakan. Bahkan ada beberapa yang menumpuk di sudut ruangan. Bahkan kepala sekolah pun hadir. Orang pasti tahu bahwa kecuali jika bertemu kepala sekolah secara kebetulan, mereka jarang sekali bertemu mereka. Mereka semua tinggal di puncak bangunan putih itu, tetapi di sini. Kepala sekolah yang mengenakan jubah cendekiawan itu berjongkok di depan tumpukan lembaran giok dan membolak-baliknya. Tidak diketahui apa yang sedang dicarinya. Suking masuk dengan tenang dan mengamati sekelilingnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bolehkah saya bertanya apakah ada catatan tentang dewa musim panas dari jalur kuno? Apa gunanya melihat benda itu? Cepat pergi, kami tidak terbiasa tiba-tiba ada orang lain. Sebuah suara tak sabar terdengar dari tengah-tengah ketiga siswa yang malas itu. Suking mengerutkan kening. Saat pandangannya menyapu, sebuah kertas giok dilemparkan oleh kepala sekolah yang sedang mencari sesuatu. Tidak ada pengantar tentang dewa musim panas di sini, hanya beberapa spekulasi dari generasi selanjutnya. Jika Anda ingin melihat-lihat, silakan, tetapi segera pergi. Orang tua ini juga tidak terbiasa dengan kehadiran orang baru. Suking menangkapnya dan tidak mengatakan apapun karena dia fokus memeriksa. Slip giok ini memang tidak memperkenalkan dewa musim panas. Dugaan generasi selanjutnya tentang dewa musim panas juga sangat umum. Hanya satu hal yang relatif jelas. Pikiran sang dewa musim panas dapat berubah menjadi tubuh abadi. Ini hanyalah sebuah teori. Jalan menuju keabadian telah terputus dan metode ortodoks tidak dapat dilanjutkan. Setelah penguasa, tidak akan ada lagi manusia semu abadi. Namun, cara-cara yang tidak ortodoks mungkin bukan hal yang mustahil. Aku punya rencana, memurnikan jiwa menjadi untaian, menenun tubuh ilahi di lautan kesadaran, mengendalikannya dengan jiwa, dan mengandalkan pikiran sebagai fondasinya. Ketika tubuh ilahi terbentuk, ia mungkin memiliki kekuatan referensi dari sumber yang sama. Keberadaan pikiran dan jiwa juga dapat berfungsi sebagai nutrisi dan menuntun pada kembalinya keabadian. Jika ini berhasil, meskipun aku tidak akan menjadi kuasa immortal, aku akan menjadi varian immortal.